Selama hampir 2 dekade pasca kejatuhan pemerintahan Taliban di Afghanistan tahun 2001, kita tahu bahwa Amerika Serikat di dalam melatih dan membangun militer Afghanistan telah mengeluarkan miliaran, diperkirakan 83 miliar dolar US dollar ya. Itu kalau di Indonesia kan paling bisa mencapai 2 triliun. Tetapi kini kita mendengar berita dan melihat fakta. Dalam beberapa hari terakhir sebelum kejatuhan ibu kota Kabul ke tangan Afghanistan, tidak terlihat kedikdayaan dan kemampuan tempur pasukan pemerintahan Afghanistan. Why? Mereka sudah dilatih. Amerika telah mengeluarkan miliaran US dollar untuk melatih kemampuan dan daya tempur. Tetapi ketika Taliban menguasai ibu kota Kabul, mereka menyerah tanpa ada perlawanan dari tentara-tentara yang ada di Afghanistan. Nah, artinya 15 Agustus 2021 menjadi sejarah tersendiri bagi Taliban. Karena tidak saja mereka mendapatkan kekuasaan, tetapi mereka akan menyimpan sebuah memori. Mereka bisa menguasai Afghanistan tanpa perlawanan, baik dari Afghanistan National Army maupun dari pihak luar seperti Amerika Serikat. Dan mereka akan mencatat sebuah sejarah. Apa itu? Pelarian diri seorang presiden Afghanistan bernama Ashraf Ghani. Saya tidak akan berspekulasi kemana dia berlari. Karena para Talibanisme mengerti bahwa Afghanistan adalah rakyat yang lebih cinta dan loyal terhadap suku dan klannya dibandingkan kepada negaranya. Jadi ketiadaan rasa nasionalisme itu sangat berkontribusi pada hilangnya keinginan angkatan bersenjata Afghanistan dan seluruh komponen masyarakat untuk menjaga pertahanan demi keutuhan bangsa dan negara Afghanistan. Mereka mengerti itu dan mereka memanfaatkan itu semua. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia harus terus melakukan penguatan nasionalisme sebagai bagian penting di dalam kita membangun peradaban. Bangsa ini beruntung punya Bung Karno yang begitu tegas menekankan kepada kita nation character building. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang 1945. Bayangkan, bila kita ragu, bila kita bimbang sebagai bangsa, sebagai rakyat, maka kita akan mudah dimanipulasi, dibujuk dan dirayu oleh kelompok radikal dan ekstrim lainnya, seperti yang terjadi di Afghanistan. Terlebih metode penggalangan dengan enabling environment yang cukup lihai piawai terkadang membuat orang terbuai dan menganggap persoalan radikalisme dan terorisme ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita sebagai rakyat, kita sebagai bagian daripada Indonesia, jangan pernah lelah menunjukkan sikap nasionalisme kita, toleransi kita, dan semangat persatuan dan kesatuan. Jikalau memang tidak ingin bernasib sama dengan Afghanistan. Sudah tepat kiranya pemerintah Joko Widodo melarang Hizbut Tahrir Indonesia, melarang Front Pembela Islam, dan lain sebagainya. Melarang kelompok fundamentalis. Densus 88 menangkap para teroris baik yang berasal dari Jamaah Islamiyah
ya, atau Mujahidin Indonesia Timur dan lain sebagainya, agar mereka tidak diberi kesempatan dan waktu sedikit pun, karena sadar atau tidak, embrio radikalisme dan perpecahan bangsa akan terus mereka lakukan, dan mereka juga akan melakukan upaya doktrin anti nasionalisme. Apalagi jika kita telah berbicara terkait dengan organisasi atau kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS maupun Al-Qaeda. Ini harus ditangani dengan tegas oleh aparat keamanan, baik oleh Densus 88 maupun BRIMOB. Artinya, hingga kini saya belum percaya bahwa Taliban, atau yang diistilahkan oleh beberapa simpatisannya dengan New Taliban, adalah berwajah moderat, inklusif, dan sebagainya. Saya juga tidak percaya ucapan yang dikatakan oleh mantan wakil presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, bahwa Taliban telah berwajah baru sebab pasca mereka mengambil alih Afghanistan di tangan mereka, telah terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Itu yang saya katakan, bahwa Taliban dulu dan kini sama saja, tidak ada perbedaannya. Ya, jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan, jangan berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok transnasional, radikal, dan teroris, karena mereka terus akan membuat siasat di negeri ini. Mereka mengharamkan demokrasi, tapi menggunakan demokrasi untuk kepentingan politik global mereka. Dan di Indonesia, ketika Taliban menguasai Afghanistan, orang-orang yang memperjuangkan tegaknya khilafah, negara Islam, pemerintahan Islam, telah belajar kepada Taliban, dan mereka akan menerapkan satu persatu siasat mereka siasat daripada yang dilakukan oleh Taliban akan mereka coba lakukan. Dan itu telah tampak di beberapa artikel yang mereka tulis. Terlepas dari mereka suka terhadap pemerintahan Islam yang dikeluarkan oleh orang-orang Taliban atau tidak, itu lain soal. Tetapi Taliban akan menjadi pelajaran berharga untuk kelompok transnasional dan kelompok radikal teroris, agar mereka juga bisa mencaplok Indonesia ke tangan mereka. Waspada. Sekian, terima kasih.